Intinya bahwa kalau ada permintaan dari pihak swasta atau mereka yang mempunyai uang, materi, dan mengalahkan terhadap mereka para pelayan publik, maka mereka menurut saya tidak harus didahulukan, karena mungkin mereka punya materi, tetapi materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini bagi mereka yang pengen merasakan bagaimana vaksinasi itu akan terjawab. Karena pemerintah sudah memprogram tahapan kedua. Tapi sebelum kita membicarakan tahapan kedua ini, maksudnya program pemerintah, siapa yang ditarget nanti kita jelaskan. Ayo kita lihat dulu dialog kemarin. Kemarin kebetulan saya oleh TVRI Jawa Timur diajak ngobrol tentang program vaksinasi di Jawa Timur. Pasti ini juga terjadi di provinsi dan kabupaten kota lain se-Indonesia. Menghadirkan narasumber pertama Dr. Jibril. Beliau adalah orang nomor 1 yang bertanggung jawab di penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah Bapak Kajari, Surabaya, yang beliau juga mendapatkan vaksin pertama. Ayo kita ikuti sebentar, nanti selanjutnya kita melanjutkan ke pembahasan vaksinasi gelombang 2. Ayo. Dr. Agus Mahfud Fauzi, pengamat sosial. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, Mas Aryo. Ya, Pak Agus sendiri sudah siap divaksin? Sangat siap. Sangat siap, Pak Agus. Ya, kalau tadi kita melihat cuplikan informasi di awal tadi, bagaimana Pak Agus sendiri melihat kemudian upaya dari pemerintah yang melakukan vaksinasi COVID-19 ini, bahkan ini kabarnya dilakukan secara gratis begitu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara bertahap, Pak Agus. Ya, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang relatif welcome terhadap apa yang bisa membantu dirinya lebih baik. Tetapi kalau akan terjadi ancaman, mereka menolak. Pada awal kalau kita melihat kehadiran berbagai vaksin yang tentunya pro kontra terkait dengan apakah sudah diuji coba atau belum, kita menunggu Indonesia atau harus impor, itu kan terkait dengan masyarakat itu ini bisa menyembuhkan kita, mengamankan kita atau tidak. Iya. Kalau memang hal itu bisa mengamankan manusia, maksudnya masyarakat, saya yakin mereka pasti akan bersedia. Dan biasanya kalau belum dilaksanakan, pro dan kontra itu selalu terjadi. Tetapi ketika sudah memulai dilaksanakan, maka masyarakat kita mulai welcome terhadap hal itu. Begitu, Mas Aryo. Dan ini sudah berjalan beberapa minggu, tidak ada masalah begitu ya, Pak Agus? Saya melihatnya relatif tidak ada masalah. Memang ada beberapa yang ketika sudah divaksin tapi tetap kena masihan, tapi memang sudah dijelaskan. Ini kan sampai 3 tahap. Iya. Kalau 1 tahap saja mungkin belum selesai. Sehingga dari situ sebetulnya usaha pemerintah itu serius, tetapi memang dalam prosesnya ada kendala, tetapi kendalanya itu tidak membahayakan. Dan yang lebih penting lagi adalah sebetulnya pada dasarnya seluruh warga negara Indonesia itu menunggu mereka mendapatkan vaksin yang bisa meyakinkan diri aman dari COVID-19. Baik, artinya masih banyak informasi yang harus diberikan oleh pemerintah begitu ya. Ya. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bergabung dan juga berinteraksi langsung bersama kami di sini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya langsung bersama dengan narasumber kami memberikan Anda kesempatan untuk bisa langsung telepon di nomor 031 5678 216. Sekali lagi bagi Anda yang tertarik untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan berbagai macam aspirasi termasuk juga memberikan tanggapan atau bertanya, Anda bisa
telepon langsung di 031 5678 216. Kami tunggu partisipasi dari Anda. Dan selain Pak Agus yang sudah hadir bersama kami di Studio 2 TVRI Jawa Timur, sore hari ini kami juga sudah tersambung bersama dengan dua orang narasumber melalui aplikasi Zoom. Langsung saja saya akan sapa, sudah ada Dr. Makian Jibril Alfarabi, Satuan Gugus Tugas Kuratif COVID-19 Jawa Timur. Selamat sore, Dr. Jibril. Selamat sore Mas Aryo, selamat sore juga Dr. Agus Mahfud Fauzi dan Bapak Anton. Terima Selamat sore kasih Pak atas Jibril. kesempatan. Ya, baik, selain Dr. Jibril juga sudah bergabung bersama kita di sini Pak Anton Delianto, Kepala Kejari Surabaya. Pak Anton, selamat sore. Ya, Pak Anton, apakah bisa mendengar suara kami di studio? Selamat sore, Pak. Ya, baik. Sebagai Terima kasih. informasi juga pemirsa bahwa Pak Anton ini merupakan salah satu tokoh atau pejabat publik yang sudah dilakukan vaksinasi, Pak Anton ya? Iya, betul, Pak. Baik, sebelum saya ke Pak Anton tadi nanti untuk bertanya-tanya bagaimana sih pengalamannya sudah divaksin begitu ya. Saya ingin ke Dr. Jibril terlebih dahulu. Ini kan sudah berjalan selama beberapa minggu program vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Untuk di Jawa Timur sendiri sampai sejauh ini sudah sampai pada tahapan mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, Dokter? Ya, baik Mas Aryo. Jadi Alhamdulillah kita di Jawa Timur ini per hari ini insya Allah 88,9% tenaga kesehatan dari 196.000 tenaga kesehatan sudah divaksinasi. Awalnya memang kita waktu memulai vaksinasi itu kan ada sedikit kendala ya, karena memang vaksinasi itu Itulah sekilas tentang dialog kita kemarin. Saya review sebentar sebelum kita membicarakan tentang vaksinasi gelombang kedua. Intinya, Dr. Jibril mengatakan bahwa di Jawa Timur akan sukses proses vaksinasi ini. Karena apa? Relatif semuanya welcome. Dan kata Pak Kajari juga tidak ada masalah kok. Memang beliau secara pengalaman pribadi agak ada masalah sekilas, tapi sebetulnya maksudnya lanjutannya tidak ada masalah. Intinya beliau tidak ada masalah terkait dengan vaksin Sinovac yang pertama kali menjadi debatable. Pada kesempatan tersebut, saya sebagai sosiolog selanjutnya memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Aryo. Mas Aryo kan bertanya, bagaimana Pak tentang masyarakat Jawa Timur? Tentunya ini jawaban ini tidak hanya untuk Jawa Timur ya, untuk seluruh masyarakat daerah, ininya begitu. Saya mau memulai penjelasan bahwa masyarakat kita itu welcome terhadap hal-hal yang akan menjadikan kebaikan terhadap tubuh atau imun kita. Karena pada prinsipnya tidak ada setiap orang yang pengen kena COVID itu, tidak ada. Permasalahannya pada awal itu kan terjadi debatable. Sewaktu Kemenkes belum memberikan label yang diperbolehkan untuk vaksin tersebut kan. Begitu juga waktu itu MUI juga belum memberikan label halal. Sehingga masyarakat kita yang agamis relatif pelan-pelan, ada bahkan yang menolak. Tetapi ketika Kemenkes, oke silahkan, tidak ada masalah. Begitu juga MUI, kehalalannya juga sudah diperbolehkan, maka proses vaksinasi gelombang pertama berjalan dengan baik. Intinya bahwa masyarakat kita itu pengen semuanya aman dari ancaman pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada hoax, berbagai informasi hoax terkait dengan vaksinasi, taruhlah contoh pada waktu Pak Jokowi disuntik. Ingat kan? Tersebar berbagai video yang seakan-akan Pak Jokowi tidak suntik. Coba diperhatikan pada video lengkap. Pak Jokowi disuntik. Tetapi ada tim editing yang meng-cut video tersebut seakan-akan tidak disuntik dan seakan-akan asli. Nah, coba dibandingkan dengan hal itu. Tetapi di sini
Selanjutnya terjawab bahwa berbagai hoax yang ada memang perlu direspon dengan baik. Tidak harus dimusuhi, tetapi direspon dengan baik, didudukkan. Maka ketika ada sebuah kebenaran muncul, maka mereka akan kecewa, malu-malu sendiri. Selanjutnya, oke. Yang ketiga, terkait dengan berbagai vaksin yang muncul, ya memang bagaimanapun belum ada yang nomor satu, semuanya masih trial dan error. Tetapi yang diambil oleh pemerintah itu ya sebuah langkah antisipasi. Yang pasti bahwa kemarin pemerintah menggratiskan pada vaksin gelombang pertama itu. Vaksin gelombang kedua juga digratiskan. Tetapi untuk siapa? Tapi yang menjadi masalah adalah ada sebuah pernyataan dari elit kita, yaitu pihak swasta boleh mendapatkan vaksin duluan ketika mereka membayar. Ini bahaya. Karena apa? Kalau itu terjadi, maka akan membahayakan terhadap orang-orang yang sebetulnya membutuhkan, hanya saja karena tidak punya materi, maksudnya uang, dia tidak bisa membeli, atau dia bukan dari bagian korporat yang mewajibkan itu, selanjutnya dia tidak mendapatkannya. Sebelum kita bahas itu, ayo kita baca sebuah berita. Hari ini ada sebuah berita yang menarik di Kompas sama di Detik. Judulnya Presiden Jokowi pekan depan, Jokowi pekan depan mulai vaksinasi COVID-19 petugas pelayanan publik. Maksudnya untuk petugas pelayanan publik. Itu adalah sebuah berita kompas.com pada tanggal 11 Februari. Jakarta, kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan. Selain itu, masyarakat dengan resiko tinggi terpapar COVID-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin. Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk vaksinasi untuk pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat. Itu disampaikan Pak Jokowi di Istana Negara pada waktu peresmian pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI 2021. Masyarakat mungkin juga bisa dilakukan untuk tingkat interaksi tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan, misalnya terpapar. Jadi, betul kan? Mereka yang berhubungan dengan pelayanan publik. Tapi kalau yang dihubungkan dengan mereka yang akan rentan terpapar, nah ini perlu hati-hati, karena kalau sudah terpapar jelas tidak boleh ada vaksin, tetapi kalau berpotensi, nah itu yang selanjutnya bisa mengusulkan. Mekanismenya nanti kita bahas. Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor jasa dengan tingkat interaksi yang tinggi juga perlu segera disuntik vaksin COVID yang periode kedua ini. Contohnya, kata Presiden, karyawan mal yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Jokowi menegaskan vaksinasi COVID-19 yang diprogramkan pemerintah bukan untuk perorangan, melainkan pemerintah ingin memberikan vaksin dengan sistem klaster prioritas kelompok tertentu. Komentar ini atau pernyataan ini tentunya yang ditunggu oleh masyarakat, karena berdasarkan klaster yang paling membutuhkan. Pemerintah ingin memagari kelompok masyarakat yang berisiko tinggi agar terhindar dari potensi terpapar COVID-19 sehingga tercapai kekebalan komunal, herd immunity. Sekali lagi perlu perencanaan secara detail soal vaksinasi ini. Perlu dipetakan, kata Pak Jokowi begitu. Jadi teman-teman tim kesehatan, maksudnya mulai dari Satgas sampai yang ada di level bawah, perlu pemetaan tersebut. Hingga saat ini vaksin COVID-19 tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan masih terus berlangsung. Vaksinasi tahap pertama ini dimulai pada 13 Januari. Jadi intinya memang belum selesai, apalagi kemarin teman-teman Kemenkes khususnya di rumah sakit
atau di puskesmas mengatakan masih ada kurang. Jadi itu memang harus dilengkapi dahulu. Berdasarkan data pemerintah ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 hingga Rabu 10 Februari pukul 12. Dari data tersebut, 279.251 tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin dosis kedua. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 57.798 tenaga kesehatan yang divaksin dalam 24 jam terakhir. Jadi 279 ditambah 57.000 ya lumayan banyak, meskipun ketika ngomong 1 juta memang belum sempurna. Adapun pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70% dari total populasi. Jadi target pemerintah tidak seluruhnya, cukup 70% sehingga semuanya kebal atau imunnya meningkat dan kebal dari ancaman COVID tersebut. Vaksin COVID-19 disuntikkan sebanyak 2 dosis dalam rentang 14 hari. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah program dari pemerintah yang dihubungkan dengan jadwal tahapan. Tahapan ini dihubungkan dengan siapa-siapa yang akan mendapatkannya. Di Detik juga disinggung soal prioritas vaksinasi. Jokowi mencontohkan karyawan mal hingga sektor jasa. Intinya bahwa mereka yang ada di pelayanan publik itu mendapatkan prioritas yang utama. Saudara menjadi prioritas atau tidak? Saudara pada posisi mana? Kalau saudara pada posisi yang hubungannya dengan pelayanan publik, maka menurut informasi ini harus menjadi hal yang utama. Karena apa? Berisiko kalau saudara terkena, selanjutnya akan merembet kepada banyak orang yang berhubungan dengan saudara. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan tahapan yang ketika kita hubungkan pada dialog kemarin di TVRI Jawa Timur, maka betul pemerintah sudah membuat program yang bagus, tetapi di berita tadi tidak disinggung terkait dengan mereka pihak swasta yang akan meminta vaksinasi duluan. Semoga saja segera ada klarifikasi. Intinya bahwa kalau ada permintaan dari pihak swasta atau mereka yang mempunyai uang, materi, dan mengalahkan terhadap mereka para pelayan publik, maka mereka menurut saya tidak harus didahulukan. Karena mungkin mereka punya materi, tetapi materi itu lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Karena apa? Hubungannya dengan pelayanan publik. Sebetulnya kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan, ini juga hubungan dengan pelayanan publik. Perguruan tinggi, sekolah mulai SMA, SMP, SD, sampai hari ini relatif mereka daring. Ada beberapa yang sudah mulai melakukan tatap muka secara langsung, tetapi hal itu sangat dibatasi karena kebutuhan bla 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 bla. Tapi pada umumnya daring. Seandainya dibanding dengan mereka tadi yang pihak swasta, maka sebetulnya mereka pelaku dari dunia pendidikan itu lebih penting. Karena apa? Ini hubungannya dengan masa depan negeri ini. Generasi muda yang sedang kuliah atau sedang sekolah itu perlu mendapatkan perhatian. Kalau ini kan sudah 1 tahun ya, ada beberapa mahasiswa yang lulus wisuda atau SMA SMP yang lulus tanpa bertemu dengan gurunya. Iya, mereka mendapatkan nilai, tetapi sentuhan perdebatan keilmuan tentunya berbeda dengan secara langsung, meskipun hal ini menghadirkan hal-hal yang baru terkait dengan metode pengajaran atau metode belajar dan lain sebagainya, tetapi ada atau mereka merasa ada yang kurang deh, sehingga sebetulnya Pak Presiden
para pengambil kebijakan, mereka yang menjadi terdepan dalam proses pelayanan publik, salah satunya di dunia pendidikan, ini perlu menjadi perhatian. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan perdebatan antara yang punya uang dan yang pelayanan publik. Sehingga dengan cara seperti itu, maka target 70% dari pemerintah itu memang pelan-pelan akan terpenuhi. Maksudnya, akan terjalankan. Ya memang bagaimanapun di negeri kita, vaksin, masih ingat kan, vaksin merah putih sampai hari ini belum hadir. Kita memang juga menunggu-nunggu sih di mana kabarnya vaksin merah putih itu. Ya kita tidak ingin itu menjadi hanya sebuah wacana, padahal sebetulnya anak negeri ini hebat-hebat. Sekian perguruan tinggi, sekian laboratorium yang ada di Indonesia, menurut saya kok diberi kesempatan itu juga bagus deh. Bolehlah kita menjalankan vaksin seperti yang ada. Taruhlah ketika awal-awal Universitas Airlangga terdepan mengatakan kami akan menemukan pada waktu itu, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya. Cobalah teman-teman UNER bisa berkomentar, bisa mengklarifikasi mengapa itu terjadi. Teman-teman UI atau teman-teman perguruan tinggi yang lain di situ ada terkait dengan kesehatan atau fakultas kesehatannya, saya pikir mempunyai tanggung jawab. Apalagi semua rumah sakit yang terdepan di situ adalah alumni perguruan tinggi, maksudnya para dokter yang tetap masih bersinergi dengan kampus. Semoga vaksinasi gelombang kedua bisa berjalan baik. Gelombang pertama tetap harus diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi, kita menunggu bagaimana anak negeri ini bisa menghadirkan vaksin yang tidak kalah dengan Sinovac dan lain-lainnya. Sehingga kita tidak hanya membeli, tetapi juga bisa jualan. Yang penting bukan jualannya. Ya memang jualan itu menghasilkan untung dan bahkan menjadikan negara kita kuat. Tapi yang lebih penting lagi adalah ilmuwan negeri ini bisa memberikan sumbangsih. Tidak hanya untuk negaranya, tetapi untuk seluruh dunia. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.